Sementara itu, Satreskrim Polsek Kelapa Gading melakukan penggerbekan atas praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu siang. Dalam penggerbekan ini, petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai tersangka, serta seorang pasien yang sedang melakukan aborsi dan kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati oleh petugas. Namun naas janin tersebut tidak terselamatkan. 2 buah janin lainnya ditemukan di sebuah lemari dan saluran pembuangan tower apartemen. Pelaku membuang janin yang berhasil diaborsi ke kloset kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Polisi masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait praktik aborsi ilegal tersebut. Baik, ini berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023 kepada Polsek Kelapa Gading. Lalu Polsek Kelapa Gading menindaklanjuti dan melakukan pengungkapan aborsi ilegal di sebuah unit kamar di salah satu apartemen di wilayah Kelapa Gading. Dan dari situ kemudian dilakukan pengamanan terhadap 5 orang, ditetapkan tersangka 5 orang dan 2 diantaranya kita lakukan penahanan. Yaitu atas nama D, seorang perempuan, dan atas nama OIS, itu juga seorang perempuan. D ini berperan sebagai orang yang melakukan aborsi ilegal dan dia tidak mempunyai kapasitas medis, tidak punya latar belakang medis dan tidak punya izin praktek kesehatan. Dan pemirsa, informasi terbaru dari lokasi praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara akan disampaikan oleh reporter kami. Sudah ada Adi Mulya di sana. Adi Mulya, tadi disampaikan pihak kepolisian bahwa ada 5 tersangka namun hanya 2 yang ditahan. Sedangkan bagaimana dengan 3 lainnya? Ya baik, selamat siang pemirsa TV One yang ada di rumah. Untuk kali ini memang kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara di sebuah apartemen dihebohkan dengan sebuah penemuan praktik aborsi ilegal yang dilakukan penggerbekan kemarin oleh kepolisian di wilayah Jakarta Utara. Dan saat ini memang kami sedang berdiri tepat di TKP di mana ini merupakan TKP dari penggerbekan kemarin. Diamankan kemudian 5 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga praktik aborsi ini telah memakan korban puluhan janin. Nah, untuk mengetahui sejauh mana sekarang update dari penyelidikan kasus aborsi ilegal ini, kami telah bersama dengan Kapolsek Kelapa Gading, Bapak Maulana Mukarom. Kami akan tanya-tanya dan berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Bagaimana nih, Pak, untuk penyelidikannya sampai sejauh mana untuk praktik aborsi ilegal saat ini? Ya, untuk kasus praktek aborsi ilegal, kita dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading terus melakukan pendalaman serta melakukan penyelidikan apakah perkara ini atau apakah pelaku ini pelaku yang terorganisir. Ya, artinya dalam perkara ini kita terus sedang melakukan pendalaman. Kami mohon doanya semoga kasus ini bisa bisa tuntas dengan sebaik-baiknya seperti itu. Untuk kronologi awalnya bagaimana kasus ini kemudian terungkap, bisa dijelaskan, Pak, hingga akhirnya ketahuan? Ya. Jadi berawal dari informasi dari masyarakat yang masuk ke Polsek Kelapa Gading, lalu dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan serangkaian penyelidikan, memapping sesuai informasi yang didapat, dan tanggal 14 Desember dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan penggerebekan. Dan di situ kita amankan 5 tersangka ya, Mas. 5 tersangka serta barang bukti, baik itu ada beberapa alat kesehatan dan salah satunya ada obat keras yang dimakan oleh pasien aborsi. Dari 5 tersangka itu kita yang pertama dua tersangka adalah yang melakukan praktek aborsi ilegal, yang ketiga ibu dari salah satu pasien, yang kedua itu adalah pasiennya, dan kedua
yang melakukan praktek aborsi ilegal kita melakukan penahanan sesuai Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perempuan Perlindungan Anak serta Undang KUHAP ya. Untuk yang 3 tidak kita lakukan penahanan karena penerapan pasalnya memang kurang dari 5 tahun seperti itu. Beredar kemudian di media sosial bahwa praktik aborsi ini telah dilakukan selama 2 bulan, Pak. Bisa dijelaskan 2 bulan secara detail bagaimana, apakah full dilakukan di sini dan bagaimana sistem penyewaan dari para pelaku untuk di apartemen Gading Nias Kelapa Gading? Ya, jadi sebenarnya gini Mas, dengan tersangka ini melakukan penyewaan, ya ini lokasinya bukan cuma hanya di sini saja. Karena ini kan yang bersangkutan tersangka tersebut nyawanya per hari ya. Dengan modus dia berpindah-pindah tentu saja sebenarnya menyulitkan untuk kita melakukan penyelidikan. Namun alhamdulillah setelah melalui serangkaian penyelidikan yang panjang dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan pelaku-pelakunya. Berarti hal ini memungkinkan adanya di tempat-tempat lain kemudian nanti terungkap kasus-kasus serupa, Pak? Ya, sesuai keterangan dari tersangka ya, yang sudah kita lakukan pemeriksaan, memang dia berpindah-pindah, artinya mobile, nggak hanya di satu tempat, ya kemungkinan kami mohon doanya ini masih dalam serangkaian penyelidikan dan mudah-mudahan apabila ada pelaku-pelaku yang lain bisa dapat kita amankan. Kita ketahui Pak, ini bukan kasus pertama aborsi ilegal di Indonesia. Lantas kemudian seberapa keuntungan yang dihasilkan oleh para pelaku hingga akhirnya ini kejahatan ini terus berulang? Ya. Berapa pelaku kemudian mematok harga dari para korbannya ini? Sesuai keterangan dari tersangka ya, yang sudah kita lakukan pemeriksaan berita acara, tersangka mematok satu pasien itu sekitar 10 sampai 12 juta. Nah, tergantung pasiennya, artinya dari uang tersebut itu dibagi ke asistennya, terus ke penghubung atau calo, seperti itu Mas. Untuk pemiliknya nih Pak, apakah memang tidak melakukan pengecekan ketika ingin menyewakan kepada pelaku, sama sekali tidak mengetahui atau bagaimana nih Pak? Untuk pemilik dari unit tersebut, unit yang kita lihat ini ya Mas ya, tidak mengetahui apa kegiatannya seperti apa dan karena ini kan sewanya per hari seperti itu. Baik, terima kasih Pak, selamat bertugas kembali dan semoga kasusnya semakin terang benderang terungkap ke hadapan publik. Ya baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Kapolsek dari Kelapa Gading tentang update kasus penemuan praktik aborsi ilegal yang dilakukan di sebuah apartemen di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga kini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan hingga kasusnya akan nanti terang benderang dan diungkap ke publik sejauh mana praktik aborsi ilegal ini dilakukan di wilayah Kelapa Gading dan juga Jakarta. Untuk sementara informasi demikian kami kembalikan kepada Anda di studio.